Hai Pak Roni. Ya, bisa dimulai dengan slideshow tampilan di layar. Benar Pak. Taman. Ya, sebelumnya selamat malam. Mungkin saya Roni Kurniawan beserta Murdianto dari Teknik Mesin. Pada kesempatan malam hari ini akan mempresentasikan tugas komputasi dinamika fluida. Mungkin dari beberapa modul yang di Edmundo banyak banget Pak ya, tapi saya coba mengambil satu sub topik yang mungkin agak sederhana dulu Pak, karena mungkin dari aliran fluida ini mungkin juga baru dengar juga Pak untuk simulasi-simulasi semacam itu. Baik, untuk judul mungkin yang tim kami yang ambil yaitu model CFD, aliran fluida dan deposisi partikel selama kondensasi kriogenik. Penulis James R. Henry, Jonathan G. M. Lee, Michael J. Bertram. Ini abstrak kondensasi kriogenik adalah pilihan yang menarik untuk mengendalikan emisi VOC. Kondensasi kriogenik ini dapat menawarkan biaya operasional yang lebih rendah daripada teknologi pengurangan konvensional seperti oksidasi, termal, dan adsorpsi, di mana pada suhu rendah yang digunakan dalam kondensasi kriogenik, banyak VOC dengan titik leleh tinggi akan membeku atau terdisublimasi partikulat padatan halus berbentuk di bawah gradien suhu di dalam kondensor dan menjadi terperangkap dalam fase gas saat keluar. Pendahuluan. Senyawa organik volati atau VOC adalah kelas emisi industri yang luas dan dapat memiliki berbagai sifat kimia. VOC yang berbeda dapat menimbulkan berbagai risiko lingkungan seperti toksisitas dan karsinogenisitas, dan risiko ini menginformasikan kontrol emisi yang ditetapkan oleh regulator lingkungan. Sifat material dari VOC yang berbeda mempengaruhi pilihan teknologi pengurangan yang tersedia untuk mengendalikan emisi atmosfer. Kondensasi kriogenik baru-baru ini tersedia secara komersial sebagai pilihan praktis untuk pengurangan VOC industri. Penyerapan baru-baru di sektor bahan kimia khusus telah didorong oleh unit skid mount yang tersedia secara komersial yang dapat dipasang dan dioperasikan dengan cepat dan andal. Dalam industri kimia khusus seperti obat-obatan, nitrogen biasanya digunakan untuk menciptakan atmosfer inert di ruang atas kapal. Ini dikenal sebagai inersi. Di banyak lokasi industri, nitrogen disuplai sebagai cairan dan dinaikkan menjadi gas nitrogen baik menggunakan ambient air vaporizer. Penelitian ini memfokuskan penerapan potensial kondensasi kriogenik untuk menghilangkan uap benzena dari aliran gas ventilasi industri. Mitra industri untuk penelitian menggunakan benzena dalam proses manufaktur komersial untuk obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID. Gas ventilasi yang mengandung benzena dihasilkan sebagai hasil dari proses ini. Pengilapan uap benzena massal
saat ini dilakukan dengan menggunakan proses seperti toluna, scraping, sementara kontrol akhir sampai ke tingkat ppm dicapai menggunakan oksidasi termal regeneratif atau RTO. Benjana diharapkan mengalami desublimasi daripada mengembun, membentuk fase padat langsung dari gas. Hal ini dapat berdampak pada efisien kondensor kriogenik dalam mengendalikan emisi benzana ke target 5 mg per Newton meter kubik diperlukan dalam peraturan lingkungan. 1. Geometri. Geometri kondensor kriogenik terdiri dari penukar panas pelat in-shell. Geometri model CFD dibentuk untuk mewakili ruang antara dua pelat di kondensor di sisi proses. Ekstensi geometri di saluran masuk dan keluar mewakili cangkang kondensor. 2. Meshing dan kemandirian grup. Model turbulensi transport tegangan geser rendah atau SST telah digunakan dalam pekerjaan ini. Model turbulensi ini menyelesaikan lapisan batas. Elemen jala yang berdekatan dengan dinding biasanya harus memiliki ketinggian yang setara dengan jarak dinding tanpa dimensi. Untuk mesh ini kemudian meningkat secara geometris dari sel pertama. Rasio umum mendefinisikan skala geometri ini. 3. Kondisi batas. Simulasi ini dalam keadaan tunak dengan aliran masuk dengan kecepatan normal muka yang seragam dan outlet tekanan konstan. 3. Simulasi dibuat kecepatan disalurkan masuk dipilih untuk memodelkan 3 aliran gas ventilasi yang berbeda, 150 Nm per jam, 100 Nm per jam, dan 50 Nm per jam. Laju aliran ini mencakup kisaran operasi yang diharapkan dari kondensor kriogenik dalam proses NSAID. Suhu masuk diatur ke 281 Kelvin berdasarkan suhu lingkungan rata-rata tahunan yang di lokasi yang diusulkan. 4. Sifat material. Dalam kondensor kriogenik, aliran gas masuk diharapkan sebagian besar terdiri dari nitrogen. Ini diharapkan menjadi jenuh dengan uap karena melewati tahap penyerahan air, menghilangkan gas asam segera hulu dari kondensor kriogenik. Dalam model CFD 3D, fase gas disimulasikan sebagai nitrogen murni. Ini adalah konstituen utama dari gas ventilasi dari proses NSAID yang dikembalikan dari imersi ruang kepala kapal yang terkontaminasi dengan uap benzena dari proses tersebut. 5. Nukleasi. Efek pembentukan partikel oleh nukleasi dimodelkan dalam model 3D CFD menggunakan inject particle DPM inert. Nukleasi homogen membutuhkan derajat supersaturasi yang lebih tinggi. Teori nukleasi klasik dapat digunakan untuk memprediksi terjadinya nukleasi homogen. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Murdianto. Nah, untuk yang keenam adalah nukleasi, dinamisi, dan model pertumbuhan 2 dimensi. Nukleasi dan pertumbuhan partikel bencana dimodelkan secara dinamis. Ini menggunakan geometri saluran 2 dimensi persegi panjang yang sederhana. Geometri mewakili aliran plat paralel. Pertumbuhannya dimodelkan menggunakan rumus untuk pertumbuhan partikel terbatas difusi yang diberikan di dalam Friedlander. Ini baru dikoreksi pada diameter partikel rendah. Nah, untuk metodenya, metode kecepatan gambar partikel.
particle image velometry dilakukan pada model similitude dengan dibangun dari plastik akrilik bening. Untuk hukum model Reynolds, model keserupaan dan prototipe memiliki kesamaan dinamis ketika bilangan Reynolds sama. Hal ini dapat dicapai dengan memilih laju alir yang meminimalkan perbedaan bersih antara bilangan Reynolds dan model kemiripan dan prototipe. Yang pertama adalah bilangan Reynolds. Aliran bilangan Reynolds bervariasi domain. Diameter hidrolik bidang Maple digunakan berbagai skala panjang, kecepatan rata-rata dihitung sebagai laju aliran di atas luas penampang bidang sampel. Yang kedua adalah daya apung. Untuk daya apung, model perumpamaan adalah isotermal. Hal ini diperkirakan tidak akan mempengaruhi pendekatan pemodelan similitude karena prototipe memiliki bilangan Richardson yang rendah. Temperatur gas dalam model relatif tidak tergantung pada laju air. Yang ketiga adalah peralatan. Sinar laser dihasilkan menggunakan pasangan kepala laser pulsa ganda, yaitu NYAG, dengan sinar laser digunakan untuk mengarahkan sinar ke dalam model sebagai lembaran cahaya kamera CCD. Aliran di dalam model terdiri dari udara. Aliran udara dikontrol menggunakan pengontrol aliran massa gas. Yang keempat adalah prosedur. Bidang pandang kamera 100 kali 100 mm menutupi lebar saluran dalam model perumpamaan. Untuk memperhitungkan fluktuasi turbulen, bidang vektor dari setiap hasil PIV terdiri dari rata-rata lebih dari 100 pasangan gambar. Hasil PIV mengambil sampel komponen X dan Y dari kecepatan di tengah dari model kemiripan. Yang berikutnya adalah hasil dan diskusi. Yang pertama adalah visualisasi aliran, menggambarkan fitur aliran utama dalam model. Aspek utama dari aliran adalah jet. Saat jet ini bergerak melalui geometri, ia menempel dan terlepas dari permukaan cangkang dan bagian bawah bevel. Yang kedua adalah perbandingan PIV dengan CFD. Hasil eksperimen particle image velocimetry digunakan untuk memvalidasi model CFD. Hasil PIV dibandingkan dengan simulasi CFD percobaan. Untuk melaporkan perbandingan hasilnya diambil sampelnya di lokasi yang sama. Yang ketiga adalah profil suhu dan perpindahan panas. Hasil PIV memvalidasi model CFD aliran bida. Dari sini perpindahan panas dimasukkan dalam model CFD dari kondensor skala penuh dengan menerapkan profil suhu dinding. Yang keempat adalah pemodelan DPM inert. Pemodelan DPM inert, partikel disuntikan dalam kondensor kriogenik skala penuh. Sebuah grip planer 1 mm injeksi ditetapkan. Injeksi diulang pada diameter partikel yang berbeda untuk mendapatkan plot. Yang kelima adalah model nukleasi dan pertumbuhan DPM dinamis 2 dimensi. Geometri plat paralel 2 dimensi tidak termasuk baffle. Hal ini menghasilkan kondisi aliran laminar dalam model 2 dimensi pada kecepatan yang setara. Saat gas bergerak melalui kondensor, nukleasi dicapai saat gas didinginkan hingga di bawah suhu kritis. Partikel dalam bencana massal tumbuh dari diameter kritis awalnya 2 Nm rata-rata untuk membentuk distribusi uluran partikel outlet. Kesimpulannya adalah model CFD yang mendekati desublimasi massal partikel bencana di dalam kondensor kriogenik yang digunakan untuk pengurangan VOC. Model CFD inert menggambarkan bahwa partikel-partikel harus tumbuh melampaui diameter efektif untuk memastikan penangkapan di dalam kondensor. Model nukleasi dan pertumbuhan dimensi
pertumbuhan dinamis menunjukkan bahwa pemisahan bencana yang didinginkan dari fase gas tidak akan tercapai dalam kondensor kriogenik. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada kurang lebihnya, mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke Pak Roni. Pak Roni, silakan. Mungkin presentasi dari tim kami mungkin cukup, Pak. Mungkin saya kembalikan ke Bapak Ya. Bardamura. Oke. Tadi judulnya apa? Di bagian pertama tadi di slide awalnya. Di slide yang paling atas, pertama. Nomor 2. Bentar. Model CFD aliran fluida dan deposisi partikel selama kondensasi kriogenik. Hasil simulasinya nggak ditampilkan ya, maksudnya hasil konturnya atau hasil apa yang ada di jurnal itu, maksudnya hasil simulasi CFD-nya. Ini jurnalnya, Pak. Di jurnalnya sih nggak ada. Nggak ada, hanya berupa tulisan saja atau gimana? Ini jurnalnya. Coba apa bisa di share ulang, share screen ulang untuk jurnalnya. Ini untuk jurnalnya, Pak. Ini masih share screen. Masih tampilan PowerPoint. Oh, ini udah saya pindah ke itu. Udah saya pindah ke filenya. Masih belum ya? Belum, masih keluar dulu kali, Mas. di stop dulu, kemudian di apa? Share ulang. Atau share screen-nya menggunakan share advance. Di bagian atas itu ada pilihan share advance. Ini sudah, Pak? Ya, coba di scroll ke bawah. Ini sudah saya translate ke bahasa Indonesia. Iya. Terus Metode alirannya. nggak ada hasil gambar-gambar ya? Nggak ada. Ya, oke. Dari apa? Nah, itu ada gambar-gambar ini. Pak. Di bawah. Iya, itu hasil gambar yang di bawah. Misalnya kalau makanya CFD itu umumnya pasti ada gambar Oh, ya. di bagian bawahnya.